Selamat tahun baru, selamat menyongsong hari-hari yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak terasa cepat sekali waktu, sehingga pada saat ini kita bisa kembali bertemu bersama-sama. Mari kita ingin melihat satu bagian firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Efesus pasal yang kelima, ayat 15 dan ayat yang ke-16. Ditambah satu ayat 17 ya. 15, 16 dan ayat yang ke-17. Mari kita akan membacakan bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Efesus pasal yang kelima, ayat 15, 16 dan ayat 17, kita akan membaca bersama-sama 3-4. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di dalam ayat ini dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saya mengajak kepada setiap kita untuk memiliki hidup dengan tujuan, ya, hidup dengan tujuan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, biasanya setiap awal tahun banyak orang itu menetapkan resolusi, ya. Biasanya di awal tahun seperti ini sebagai sebuah tempat kita untuk menetapkan yang namanya resolusi. Atau bisa dikatakan tujuan perubahan dalam hidup kita ini. Ya. Tujuan yang baru. Apa sih Pak Pendeta resolusi itu? Resolusi itu adalah sebuah komitmen, ya, atau sebuah keputusan yang dibuat oleh kita untuk mencapai satu tujuan atau perubahan dalam hidup, dan biasanya itu diawali pada awal tahun. Bapak Ibu kira-kira punya sebuah keputusan, punya sebuah komitmen yang Bapak Ibu buat untuk mencapai satu tujuan ke depan. Namun, yang menjadi pertanyaannya, kira-kira tujuan apa yang kita tetapkan? Apa kira-kira yang Bapak Ibu tetapkan tujuan ke depan seperti itu? Apakah hidup kita dijalani dengan arah yang jelas? Nanti tahun 2025, saya akan seperti ini. Ya. Ataukah kita ini sekedar menjalani
hari-hari tanpa arah yang tidak pasti. Bahasanya mengalir sajalah Pak hidup ini. Kenapa? Karena dia nggak punya tujuan. Mau ngapain seperti itu. Bapak Ibu, Saudara, ketika tempat ini kita buka tidak seperti biasanya begitu, itu ada maksudnya. Tujuan ke depannya kita ini seperti apa? Ya. Jangan dikatakan di sini Bapak Ibu, jangan sampai kita masuk di tahun yang baru seperti ini, kita sekedar menjalani hari-hari yang nanti Tuhan kasih itu tanpa arah. Kita tidak punya rencana, kita tidak punya arah, kita tidak punya tujuan. Hanya mengalir saja seperti itu. Ya, Bapak Ibu, saya pikir kita tidak. Gereja punya arah yang saya pikir jelas mau seperti apa ke depan untuk sebuah kebersamaan kita. Saya berharap masing-masing kita ya, di tengah-tengah kehidupan kita juga punya yang seperti itu. Jangan sampai kita tidak punya arah yang pasti sehingga kita hanya sekedar menjalani sebuah kehidupan ini yang hanya biasa-biasa saja seperti itu. Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan hari ini yang kita baca, khususnya dalam Efesus pasal 5, ayat 15-16, mengajarkan kita, Bapak Ibu, yang diberikan Tuhan dengan baik. Ya. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Ya. Jangan berpikir Bapak Ibu, oh saya masih lama dan sebagainya. Kita tidak tahu bagaimana perjalanan kita ke depan. Apa yang sedang terjadi. Ya. Tetapi kadangkala Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Karena yang kerjaan habis saya dengar ada yang kontrak 3 tahun, ada yang 3 bulan, 6 bulan. Ya. Kenapa saya 3 bulan, kenapa saya kok 6 bulan? Yang 3 bulan jangan kecil hati, yang 6 bulan jangan besar hati. Bapak ini kasih Tuhan tahu kok bagaimana kehidupan kita, bagaimana cara hidup kita. Ya. Apakah kebergantungan kita, apakah kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Ya. Mari kita melihat dengan kacamata seperti apa yang diajarkan hari ini. Kita harus punya hidup dengan sebuah tujuan. Nah, saya ingin membagikan dalam ayat 15 dan 16 Bapak Ibu beberapa hal. Ya. Jadi, yang pertama, ayat yang 15 dikatakan sana, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, ayat ini Bapak Ibu mengajak kepada setiap kita, yaitu untuk hidup dengan penuh perhatian. Ya, hidup dengan penuh perhatian. Paulus menasihatkan jemaat di Efesus untuk memperhatikan dengan seksama. Hari ini juga kita dalam menyongsong tahun yang baru, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana kita ini hidup. Artinya apa? Kita harus hidup dengan penuh kesadaran, ya. Hidup dengan tidak ceroboh, hidup tidak sekedar mengalir, ya. Nah, sebagai orang percaya, kita ini dipanggil untuk hidup
dengan hikmat dan arahan dari Tuhan. Jangan semuanya sendiri. Ya. Tetapi mari kita hidup dengan hikmat Tuhan, dengan arahan yang daripada Tuhan. Artinya apa? Hidup dengan sebuah kesadaran. Banyak orang, Bapak Ibu, yang menjalani hidup ini tanpa merenungkan makna dari setiap langkah yang diambil. Saya berharap ketika Bapak Ibu, memang saya tidak hadir dalam 2 kesempatan ibadah di sini, tanggal 29, tanggal 31. Tetapi Bapak Ibu, saya di Lumajang, di Jember, saya 29 ikut ibadah live stream. Tanggal 31, saya sedang berada di tengah-tengah perjalanan pulang ke tempat ini. Karena tanggal 1 saya sudah sampai di sini. Jadi selama Bapak Ibu ibadah, saya tahu apa yang Bapak Ibu sharing, kan kira-kira begitu. Saya juga menonton, saya mendengar. Bapak Ibu, sebenarnya saya dari jauh ingin mendengar sebuah perjalanan kehidupan. Bagaimana kehidupanmu dengan Tuhan secara personal. Bagaimana kehidupanmu ketika engkau berada di tengah-tengah jemaat tempat ini. Apakah engkau maju, apakah engkau mundur, apakah engkau ada sesuatu yang Bapak Ibu ingin seperti itu. Kenapa? Itu sebuah perluan. Apalagi ketika kita berulang tahun. Ya. Bapak Ibu, banyak sebenarnya dikatakan oleh firman Tuhan, hidup dengan penuh perhatian. Ya. Perhatikan hidupmu. Jangan hanya sekedar kau hidup, tapi direnungkan. Ya. Bapak Ibu gak usah galau dengan situasi yang sedang ada terjadi bagi kita. Kenapa itu terjadi? Renungkan. Kenapa ini terjadi? Bisa jadi Tuhan ingin menguji, ingin melihat bagaimana keseriusanmu dengan Tuhan. Bagaimana karaktermu, bagaimana perkataanmu, bagaimana ucapanmu. Apakah itu mendukakan Tuhan, apakah menyakitkan Tuhan dengan sesuatu yang sedang terjadi hari ini di tengah-tengah kehidupan. Mungkin sebuah evaluasi. Ya, mungkin Tuhan ingin menetapkan sesuatu bagi saya. Saya akan lebih begini, begitu, dan sebagainya. Dan jangan habiskan waktu Bapak Ibu untuk mencari hal-hal kenapa ini terjadi. Kenapa kok begini dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu, dunia ini penuh sandiwara. Dunia ini penuh dengan intrik dan politik seperti itu. Tetapi cara melihatnya kita, cara memandangnya kita, mari kita merenungkan apa maksudnya Tuhan buat seperti ini di tengah-tengah kehidupanku. Hidup dengan sebuah kesadaran yang seperti itu. Ingat Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa kita diajak untuk sadar, ya, bahwa setiap hari itu adalah pemberian Tuhan. Ya, setiap hari itu adalah pemberian Tuhan. Dan bagaimana kita mengisinya, itu adalah tanggung jawab kita. Bukan orang lain, tetapi secara personal. Bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan kelak, ya, dengan waktu kesempatan yang Tuhan kasih kepada setiap kita. Ya puji Tuhan Bapak Ibu. Sepanjang saya 25, memang 25 saya nggak ikut makan, ya. Bukan karena tidak suka makanannya, tapi hanya saya takut nanti di jalan tidur, nggak kuat setir, ya. Tetapi Bapak Ibu bayangkan dari 25, dari sepanjang perjalanan kita banyak kegiatan seperti itu. Sampai dari Jombang, dari Lumajang, Jember, ke Banyuwangi, ke Situbondo, pulang ke sini, nggak ada rasanya bengek, nggak ada rasanya sakit, biasa-biasa saja. Bapak Ibu, kita menyadari bukan karena siapa-siapa, ya,
Kita menyadari itu sebuah kemurahan Tuhan. Ya. Nah, ini yang diajak setiap kita, Bapak Ibu. Hiduplah dengan kesadaran. Ingat bahwa setiap hari itu adalah pemberian Tuhan, dan penting bagaimana kita mengisinya, itu adalah tanggung jawab kita. Nanti ketika sudah selesai, ending, maka setiap kita, ngapain selama kamu hidup? Apa yang kau kerjakan? Apa yang kau lakukan? Apa yang aku percayakan kepadamu? Itu dibuat apa? Dan sebagainya. Bapak dikasih Tuhan. Yang kedua, dalam ayat yang pertama di sini Bapak Ibu, mari kita menolak yang namanya kebodohan. Paulus menyampaikan di situ Bapak Ibu, menasihatkan di situ untuk tidak hidup seperti orang bebal, ya, orang bodoh. Dalam memasuki tahun yang baru, menyongsong tahun yang baru seperti ini Bapak Ibu, ada sebuah nasihat kepada kita. Mari kita menolak yang namanya kebodohan. Ya. Tidak hidup seperti orang bebal. Tidak hidup seperti orang bodoh. Bukan EQ-nya, bukan kemampuannya, bukan. Ya. Nah, kira-kira apa yang menjadi ciri daripada orang bebal, orang bodoh ini Bapak Ibu? Yang pertama, orang yang bebal, orang yang bodoh ini adalah menolak nasihat dan teguran. Ya. Ini adalah orang bebal, ini adalah orang bodoh. Jadi anak muda, siapapun kita, ketika ada sebuah nasihat, ada sebuah teguran dari siapa saja dia, dengarkan. Siapa tahu Tuhan sedang berbicara melalui orang itu. Ya. Nah, orang bodoh, Bapak Ibu, tidak mau, tidak suka nasihat, tidak suka teguran. Itu ciri daripada orang bodoh, orang bebal. Yang kedua, tidak peduli pada Tuhan. Ya. Bapak Ibu, jangankan kita orang tua, jangankan kita manusia, jangankan kita guru, jangankan kita pendeta, Bapak Ibu, ya. Tuhan saja sudah tidak diperdulikan. Ya. Ini cirinya, ini tandanya daripada orang yang bodoh, orang bebal. Ya. Tidak peduli pada Tuhan. Yang berikutnya, bertindak dengan tidak ada sebuah pertimbangan. Tidak mau belajar dari sebuah kesalahan. Artinya, hidup tanpa tujuan atau tanpa mempertimbangkan dampak dari tindakan kita. Semua itu akhirnya nanti berujung bermuara kepada kesana. Nah, orang yang bijaksana, Bapak Ibu, sebaliknya, selalu mempertimbangkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap keputusannya, dalam setiap kehidupannya. Itu yang menjadi apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menyenangkan Tuhan, apa yang menyukakan Tuhan. Sehingga ayat yang ke-15, Bapak Ibu, dalam ayat 15 yang pertama ini, hidup dengan penuh kesadaran. Ya, jangan seperti orang bebal. Makanya Bapak Ibu, kita perlu kalau kesehatan itu berapa bulan sekali biasanya? Kalau kita cek kesehatan? Hah? Minimal setahun sekali. Cek bagaimana tentang, kalau kita Bapak Ibu, bagaimana tentang doa kita, bagaimana dengan ininya, bagaimana gitu. Dicek. Bapak bisa nilai kira-kira berapa puntennya. Oh, nanti tahun depan saya ingin naikkan. Ya. Jangan kemudian turunkan. Kesetiaan kita kepada Tuhan kita turunkan. Tidak, ya. Semuanya dibuat naik. Dicek seperti itu. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang diajarkan ayat 15-16? Ayat yang ke-16 dikatakan di sana, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat.
Apakah benar Bapak Ibu hari-hari ini jahat? Hah? Gimana grup sini? Benar kata firman hari-hari ini jahat? Hah? Ya. Bapak Ibu, firman Tuhan aja Bapak Ibu bisa katakan nggak benar. Ya. Firman Tuhan saja Bapak Ibu sangkali hari ini jahat. Siapa bilang jahat? Bapak Ibu kalau jujur, wajah-wajahmu sebenarnya bertopeng. Sebenarnya kau orang-orang yang munafik. Setuju? Hanya kita menontonkan sesuatu yang baik dalam kehidupan saja. Gak pernah orang bersaksi, bersharing itu berkata, saya ini orang jahat, saya kemarin begini-begini, gak ada. Oh Tuhan tuh baik, oh dahsyat begitu, ember. Buka sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Saya sudah mengingatkan tahun 2024. Sebuah kebiasaan yang buruk bagi kita. Ya. Gak tahu kalau Bapak mendengar dan Ibu biasa-biasa saja, saya kurang tahu begitu kan. Ya. Dikatakan di situ Bapak benar. Ya. Dikatakan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Hati-hati. Bahwa hari-hari yang kita ini penuh dengan sebuah kejahatan. Kalau engkau tidak waspada kata firman Tuhan, maka engkau akan hidup seperti orang dunia. Karena itu kalau kita memperhatikan ayat ini Bapak Ibu dalam kata karena itu, ada ayat sebelumnya yang menjelaskan kenapa Rasul Paulus memberikan nasihat karena itu. Sehingga 16 mengajak kita memanfaatkan waktu dengan bijaksana. Kata pergunakanlah dalam bahasa aslinya Bapak Ibu, itu diartikan menebus atau membeli kembali. Ingat bahwa ini menekankan bahwa waktu adalah sumber daya berharga yang harus kita gunakan dengan bijaksana, yang kita gunakan dengan arif. Jangan sampai kita, waktu yang Tuhan berikan kepada kita, tidak ubahnya seperti orang-orang bebal, seperti orang-orang bodoh. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Apa yang diingatkan dengan waktu di sini Bapak Ibu? Waktu itu adalah sebuah karunia. Ya. Kalau hari ini kita masih hidup Bapak Ibu, kalau kita masih bisa, itu sebuah karunia. Karunia itu gratis. Karunia itu tidak membeli, tidak membayar. Namanya karunia. Gratis. Tetapi ada waktunya, ada saatnya, waktu itu, Bapak Ibu, karunia itu akan mandek, akan stop. Saya bertanya, apakah kita diberikan jumlah waktu yang tidak sama setiap hari? Sama Tuhan? Hah? Oh Magda hanya sekian hari, oh ini hanya sekian hari, ini sekian hari dalam 1 tahun 365 hari, tidak penuh 350 hari, jamnya juga dikurangi, tidak. Kita semua diberi jumlah waktu yang sama setiap hari. Tetapi persoalannya Bapak Ibu, namun bagaimana kita mempergunakan, ya, itu sangat bervariasi. Ya,
sangat bervariasi. Nah, firman ini mengajarkan bahwa kita harus menggunakan waktu dengan penuh tanggung jawab. Ya? Karena kita tidak tahu berapa lama waktu yang tersisa. Oh, saya masih muda, saya masih nggak apa-apa, saya masih bisa keluyuran. Teman saya, Pak Edo, Bapak Ibu, terakhir itu telepon dengan saya. Ngobrolin tentang galeri silaturahmi yang ada di rest area 72. Dia tetap lanjutkan proposal ini untuk di sana. Tidak lama Bapak Ibu kita mendengar dia duluan. Siapa nyangka dia yang masih muda. Justru kalau saya bengek-bengek, dia bilang yang ditakutkan dia itu saya yang mati. Ya, makanya kalau sakit saya Bapak-Bapak harus ke dokter, saya ngeprank teman-teman saya foto gitu kan. Selalu ngomongnya gitu, aku takut kalau kamu mati dengan sakit. Bapak-Ibu siapa nyangka? Ya, dia masih muda di bawah saya. Ya, sudah dipanggil Tuhan lebih dulu. Siapa yang tahu tentang hidup kita? Engkau yang masih muda jangan berkata, lihat itu yang sudah tua-tua mau mati, sudah bau bangkai, sudah bau tanah. Siapa tahu kamu besok mati. Ya. Nasihat itu tidak untuk orang yang tua, atau tidak untuk hanya khusus orang tua yang sudah bau tanah, tidak. Untuk kita semua. Hati-hati. Maka saya berpesan kepada anak yang masih muda. Saya ingin membahagiakan orang tua saya. Kalau saya sudah sukses. Saya tanya kapan suksesmu? Gak jelas. Takutnya saya keburu bapakmu mati. Nunggu engkau sukses. Gak usah nanti, sekarang. Ya, sekarang saja engkau berbakti sama orang tuamu. Sekarang saja engkau cinta sama Tuhan, tidak usah nunggu nanti. Siapa tahu waktu yang terbatas itu, ya, yang tidak tahu kapan itu berhenti. Mari kita gunakan waktu kita dengan penuh tanggung jawab. Jangan ketika engkau dipercayakan sesuatu engkau mulai hilang. Ya. Pergi. Ketika engkau sukses, ketika engkau mulai berhasil, ketika engkau dipercaya sudah mulai kabur, hilang, gak jelas. Dengan alasan sibuk. Pergunakanlah waktu. Ya. Karena kita tidak tahu semuanya kapan waktu itu yang ada, yang tersisa bagi masing-masing kita. Yang kedua Bapak Ibu, dikatakan di situ tentang waktu adalah karunia. Yang kedua, hari-hari yang jahat. Percaya atau tidak Bapak Ibu, frase ini, konteksnya ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa dunia, tempat kita hidup itu penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan, penuh dengan kejahatan. Makanya apa dikatakan? Hari-hari yang jahat. Berapa banyak Bapak Ibu yang kadang-kadang datang ke gereja dengan alasan yang gak jelas? Ya, yang alasan ono dan ini dan sebagainya, boleh saja. Tapi berani nggak Bapak Ibu beralasan itu dan Tuhan tanya, memang kamu alasan apa hari Minggu ke gereja? Berani Bapak Ibu ngomong seperti sama Tuhan? Ya, godaannya, tantangannya Bapak Ibu tidak mudah, tidak gampang. Ya, perlu sebuah komitmen, perlu dikatakan tadi penuh dengan kesadaran. Kenapa? Kalau tidak Bapak Ibu, maka kita gampang terpengaruh. Gampang kita tergoda. Dan akhirnya apa? Kita mengalihkan seperti itu. Yang keluarga, kalau belum anak, Pak Pendeta, Bapak Ibu Jemaat, tolonglah doakan supaya punya anak. Nanti kalau saya punya anak, saya akan sendiri begini sama Tuhan. Dikasih anak. Kenapa?
Aduh Pak, anak kita alaskan sampai pada takkan, udah matikan anakmu aja supaya kamu bisa dengan bebas. Oh, saya ingin kerjaan. Nah kalau saya nanti sudah bekerja Pak, begini-begini akan begini. Setelah ada pekerjaan, sama. Ya. Bapak Ibu, apa namanya? Itulah sebuah tantangan, sebuah godaan, sebuah cobaan yang dikatakan tidak mudah. Sehingga dikatakan bahwa benar, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Nah, dalam situasi seperti ini Bapak Ibu, kita ini dipanggil untuk menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang positif. Ya. Hal-hal yang bermanfaat bagi kerajaan. Ya. Mari, ini panggilan setiap kita. Dalam kondisi yang seperti ini, kita dipanggil untuk menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang positif. Hal-hal yang memuliakan akan Tuhan. Kalau tidak, celakalah waktu yang Tuhan kasih kepada kita. Yang terakhir, yang ketiga, hiduplah sesuai dengan panggilan Allah. Ya. Hidup dengan tujuan itu artinya apa? Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendakmu, tetapi apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Tuhan sudah memberikan sebuah panggilan khusus kepada setiap kita, dan kita harus mencari tahu apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Kita harus tahu apa yang menjadi kehendaknya Tuhan dalam hidup kita. Kalau engkau tahu bagaimana engkau bisa menyenangkan orang tuamu, kamu harus tahu dulu apa yang bisa menyenangkan mereka. Ya, sama dengan apa yang diajarkan oleh bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, menemukan tujuan hidup dengan Kristus. Nah, tujuan hidup orang percaya, Bapak Ibu, tidak didasarkan pada kesenangan pribadi. Tidak didasarkan pada ambisi duniawi. Ya, tetapi pada panggilan Tuhan untuk membawa kemuliaannya. Bagi segala sesuatu yang kita lakukan. Bukan karena sebuah ambisi kita, bukan karena sesuatu pribadi kita, Bapak Ibu. Tetapi mari kita mengerjakan itu untuk sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan Tuhan. Setiap putusan yang kita ambil, Bapak Ibu, haruslah didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Bukan apa yang menjadi dasar kemauan kita, yang cocok dengan kita. Apa yang dimaksudkan hidup sesuai dengan panggilan Tuhan? Menjadi terang di tengah dunia. Di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, kita dipanggil untuk menjadi terang. Kalau Bapak Ibu membaca karena itu, sebuah ajakan ya. Karena itu, di sana orang-orang bebal, hidupnya tidak menjadi terang. Hidupnya dalam sebuah kegelapan. Nah, kita dipanggil menjadi terang. Kita membawa kasih. Kita membawa sebuah pengharapan. Ya. Kita membawa sebuah kebenaran Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian Bapak Ibu, hidup kita akan memiliki sebuah dampak dan tujuan yang kekal. Itu sebenarnya yang perlu kita kerjakan dalam menyikapi tahun 2025. Bagaimana kita hidup dengan sebuah tujuan. Bagaimana kita mengaplikasikan dari apa yang saya sampaikan tadi Bapak. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita renungkan secara kehidupan kita pribadi. Apakah kita sudah hidup dengan bijaksana? Ya? Atau masih ada area kita yang kita jalani tanpa tujuan yang jelas? Oleh sebab itu, inilah saatnya untuk mengevaluasi hidup dan memastikan bahwa setiap aspek kehidupan kita, Bapak Ibu, seharus selaras dengan kehendak daripada Tuhan. Yang kedua, mari kita kelola waktu kita dengan baik. Gunakan waktu yang Tuhan berikan
untuk hal-hal yang berharga, ya. Seperti membangun sebuah relasi dengan Tuhan. Membangun dengan keluarga, melayani sesama, dan mengembangkan diri sesuai dengan panggilannya. Kelola waktu kita dengan baik. Jangan campur aduk. Ya. Ada waktunya untuk keluarga, ada waktunya untuk melayani, ada waktunya untuk Tuhan, ada waktunya dan sebagainya untuk sesama. Kelola waktu kita dengan baik. Ya. Yang ketiga, mari kita berkomitmen untuk hidup berdampak. Ya. Jangan hanya mengejar kesuksesan duniawi. Tetapi fokuslah pada bagaimana kita bisa menjadi berkat dan dampak bagi dunia di sekitar kita. Ini yang penting. Berkomitmen untuk hidup berdampak. Jangan hanya mengejar kesuksesan duniawi. Tetapi fokus bagaimana Bapak Ibu bisa menjadi berkat, bisa menjadi dampak bagi dunia di sekitar kita. Gereja ini kalau tidak didukung Bapak Ibu, saya tidak tahu bagaimana ke depan. Ya. Bapak Ibu, saya berharap minggu depan kita minta sama-sama Tuhan supaya nanti kita punya TV. Tidak bagi lagi proyektor. Harganya sama dengan TV. Nanti saya berharap minggu kita sudah pakai LCD lagi seperti itu ya. Bapak Ibu, asik kita nggak tahu tiba-tiba dalam beberapa waktu ini semuanya lagi error, ya kan? Walaupun ada program BLN itu berapa? 50%, ya. Tapi di tempat ini sudah nggak berlaku itu kayaknya, karena voltasenya itunya sudah bukan lagi di 2200. Jadi kita dapat, ya. Bapak Ibu di BC di AI tadi malam saya kaget, ya kan? Saya beli token 200, biasanya dapat kalau 200 biasanya 100 berapa gitu kan. Tiba-tiba 200 sekian, kaget. Ternyata benar, ya. Bapak Ibu menempatkan ini. Bapak Ibu yang 2200 beli token. Yang pakai meteran juga sama. Mas dapat semua manfaatkan seperti itu ya. 50%. Biasanya hanya 100 sekian, kalau 200 Bapak Ibu itu bisa menjadi 200 sekian. Saya kaget gitu kan, ternyata masih dapat begitu ya. Nah Bapak Ibu, saya percaya kalau ada sebuah kebersamaan, kita akan bisa ya. Kita sudah mulai membuka tempat ini. Saya berharap nanti Bapak Ibu lambat laun tempat ini akan tertutup dan kita akan bisa memakai ruangan yang dingin seperti itu. Ini sementara kita panitia, saya minta memberikan perintah, tolong panitia Natal untuk beli kipas untuk sementara supaya nggak gerah kepada begitu. Ya, jadi Bapak Ibu, saya mohon nanti dukungannya. Saya sudah rencanakan itu harganya TV itu Bapak Ibu sekitar 6.300.000 ya, dan mudah-mudahan nanti minggu depan sudah ada LED-nya yang baru tempat ini ya. Tinggal nanti di ruangan di situ kita akan ada berkat ya. Jadi nanti kita akan rubah semua yang ada, tetapi butuh sebuah kebersamaan daripada setiap kita masing-masing. Nanti kalau majelis WA Bapak Ibu tentang dukungan bantuan, saya berharap Bapak bisa membantu seperti ini ya. Mari kita berkomitmen untuk bisa hidup menjadi berkat, berdampak seperti itu. Penutup, Tuhan menghendaki kita Bapak Ibu untuk hidup dengan bijaksana ya. Mari kita hidup dengan bijaksana, perhatikan setiap langkah kita ya. Gunakan waktu yang diberikan dengan bijaksana. Marilah kita memasuki tahun yang baru ini Bapak Ibu dengan tekad untuk hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Jangan takutkan dengan situasi yang sedang ada terjadi bagimu. Ya. Tetapi hiduplah seperti apa yang menjadi kemauan Tuhan, ya. Jangan biarkan hidup kita berlalu begitu saja. Tetapi jadikan setiap momen ya, itu bermakna dalam perjalanan iman kita
masing-masing. Biarlah dalam kita memasuki tahun yang baru ini, Bapak Ibu, kita punya hidup dengan sebuah tujuan. Gereja ini punya tujuan, Bapak Ibu secara personal juga punya tujuan. Untuk seperti apa, saya berharap ini menjadi sebuah landasan bagi kita. Ya, biarlah Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Mari kita berdoa, Tuhan,